Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurusati Atul Fikriyah dengan NIM 19104575. Prodi Akuntansi kelas 5AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Yang kedua yaitu tentang pemeriksaan persediaan. Yang ketiga yaitu tentang materi biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka yang telah saya rangkum dalam bentuk Word. Untuk mempersingkat waktu, saya jelaskan untuk yang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Sifat dan contoh surat berharga. Investasi dalam surat berharga dapat berupa aset lancar ataupun non-lancar. Itu semua tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat tersebut. Kalau surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat, dan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai temporary investment yang merupakan current thesis. Misalnya dalam bentuk deposito berjangka dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli atau lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Yang kedua yaitu untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya seperti dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan atau audit objectives dalam surat berharga. Untuk memeriksa, yang pertama yaitu tujuannya untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan betul-betul ada, dimiliki oleh dan atas perusahaan pertanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu tujuannya untuk memeriksa apakah penilaian dan surat berharga tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, seperti SAK, ETAP atau IFRS. Kemudian prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama yaitu pelajari dahulu dan evaluasi internal control atas temporary dan long term investment. Setelah mempelajarinya, kemudian yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Yang ketiga, periksa fisik dan surat-surat berharga tersebut dan juga pemilikannya. Yang keempat, cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, yaitu periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga tersebut. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti. Yang kedelapan, periksa perhitungan bunga dan dividennya dan perhatikan segi perpajakannya juga. Yang kesembilan yaitu periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal laporan keuangan. Yang ke-10 yaitu adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan
mempengaruhi klasifikasikan dan surat-surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi juga pada klasifikasikan dari surat-surat berharga tersebut. Yang ke-12 yaitu periksa apakah penyajian sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia seperti SAK atau juga ETAP atau IFRS. Yang ke-13 yaitu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long-term investment yang telah diperiksa. Mungkin itu penjelasan dari pemeriksaan surat berharga dan investasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemeriksaan persediaan. Sifat persediaan. Menurut SAK, persediaan adalah aktiva. Yang termasuk dalam aktiva yaitu yang tersedia untuk bisa dijual. Kemudian dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Kemudian juga bisa dalam bentuk perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sifat dari persediaan itu biasanya merupakan aktiva lancar atau perputaran kurang dari 1 tahun, yang merupakan jumlah yang besar mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan laporan laba rugi. Contoh dari persediaan itu sendiri yaitu seperti bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, suku cadang atau spare parts, bahan pembantu, barang dalam perjalanan atau sudah dikirim supplier tetapi belum sampai ke gudang. Kemudian barang konsinyasi atau consignment out, barang perusahaan yang dititip jual kepada perusahaan lain sedang konsigmen in atau barang perusahaan lain yang dititip di perusahaan tidak boleh dicatat sebagai persediaan perusahaan terlebih dahulu. Kemudian tujuan dari pemeriksaan atau audit objektif dalam persediaan. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas persediaan. Yang kedua, untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum di neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga, yaitu untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan SAK. Yang keempat, yaitu tujuannya untuk memeriksa apakah sistem pencatatan persediaan sesuai dengan PABU. Yang kelima, yaitu untuk memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak atau defektif, bergerak lambat atau slow moving, dan ketinggalan mode atau obsolescence, sudah dibuatkan allowance yang cukup. Kemudian yang keenam, untuk mengetahui apakah ada persediaan yang dijaminkan. Kemudian tujuan yang ketujuh yaitu untuk mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Kedelapan, untuk mengetahui apakah ada perjanjian pembelian atau penjualan persediaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap laporan keuangan. Yang kesembilan yaitu untuk mengetahui apakah penyajian persediaan dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU. Kemudian prosedur pemeriksaan persediaan, yaitu ada prosedur compliance test. Yang pertama yaitu pahami dan evaluasi ICQ atas persediaan atau lihat contoh ICQ persediaan terlebih dahulu. Kemudian evaluasi IC yang ada, lalu tarik kesimpulan sementara apakah IC persediaan baik, sedang ataupun lagi lemah begitu. Jika IC-nya baik ataupun sedang, lakukan tes ketaatan atau compliance test untuk membuktikan apakah IC berjalan efektif atau tidak. Sampel yang diambil untuk pembelian yaitu purchase order, untuk pemakaian material requisition, untuk penjualan yaitu sales invoice. Kemudian yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai IC persediaan,
Jika dari tes transaksi tidak ditemukan kesalahan yang berarti, maka dapat disimpulkan IC-nya baik, sehingga substantif tes tersebut bisa dipersempit dan begitupun sebaliknya. Kemudian yaitu juga ada prosedur substantif tes. Yang pertama yaitu lakukan observasi atas stock of name yang dilakukan klien. Yang kedua, minta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut, yaitu seperti cek matematikal akurarinya, cocokkan quantity per book dengan stock card, cocokkan juga quantity per count dengan conceit kita atau auditor, cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Yang ketiga, kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku, bahan dalam proses, barang jadi, dan suppliers. Yang kelima, lakukan rekonsiliasi jika stock of name dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Yang keenam, periksa cukup tidaknya allowance untuk barang-barang yang bergerak lambat, rusak, dan ketinggalan mode. Kemudian yang ketujuh yaitu periksa juga kejadian sesudah tanggal neraca. Yang kedelapan, periksa cut off penjualan dan cut off pembelian. Yang kesembilan, periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Yang kesepuluh, periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Yang ke-11, seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur berikut, yaitu seperti minta rincian good in transit per tanggal neraca, periksa mathematical akurarinya juga, kemudian periksa subsequent clearance, seperti itu. Kemudian yang ke-12 yaitu buatlah kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan buat usulan audit adjustment jika itu memang diperlukan. Kemudian yang ke-13, yang terakhir yaitu periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU atau belum. Seperti itu. Mungkin itu penjelasan untuk dari pemeriksaan persediaan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Untuk sifat biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka, keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, dikelompokkan sebagai harta lancar atau current asset. Sifat biaya dibayar di muka menurut SHK, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aktiva tak lancar. Contoh dari biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, atau prepaid rent, premi asuransi atau prepaid insurance. Biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid orders, misalnya biaya iklan di radio dan lain-lain berdasarkan kontrak atau barang untuk promosi. Sedangkan pengertian pajak dibayar di muka, pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan, atau di akhir bulan, atau untuk PPN. Contoh pajak dibayar di muka itu PPh 22 dari import barang. Kemudian PPh 23 yaitu dari bunga dividen, royalty, management fee. Yang ketiga PPh 25 setoran masa pajak penghasilan. Kemudian yang kelima yaitu PPN masukan, pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu perusahaan membeli barang atau jasa kena pajak.
Kemudian tujuan dari pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka. Pemeriksaan keberadaan internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Kemudian tujuannya juga untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan sudah dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu memeriksa kesesuaian penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan dengan PABU atau PSAK. Kemudian prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka dibagi menjadi prosedur compliance test dan substantive test prosedur pemeriksaan. Untuk yang compliance test yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Kemudian setelah mengevaluasi, gunakan ICQ yang tercakup dalam ICQ atas pengeluaran kas dan bank. Tes transaksi compliance test biaya dan pajak dibayar di muka dengan sampel pengeluaran kas dan bank dan sampel dipilih secara random. Yang kedua yaitu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka. Jika auditor tidak menemui kesalahan, maka internal kontrol biaya dan pajak dibayar di muka berjalan dengan efektif. Kemudian substantif test ini rekening biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit prosedur. Kemudian prosedur pemeriksaan substantif ini ada beberapa bagian juga. Yang pertama yaitu minta rincian atau schedule prepaid trend per tanggal neraca. Kemudian cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical accuracy. Kemudian selanjutnya yaitu cocokkan saldo prepaid trend per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid trend. Kemudian cocokkan saldo awal prepaid trend dengan kertas kerja pemeriksaan yang tahun lalu. Kemudian lakukan vouching untuk pembayaran prepaid trend di tahun berjalan dan periksa list agreement. Atau jika sudah dilakukan compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Kemudian TIAP atau TIN, cocokkan atau penyocokan. Total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Kemudian buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka, yaitu minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Kemudian cek mathematical accuracy. Kemudian cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca saldo prepaid insurance. Kemudian cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Kemudian lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Kemudian periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Kemudian TIAP atau penyocokan total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Kemudian periksa apakah nilai pertanggungan atau insurance coverage cukup atau tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, maksudnya seperti itu. Kemudian perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat bankers. Kemudian clause atau pasal dalam polis asuransi yang menyebutkan tentang kerugian jika ada klaim dibayarkan oleh bank. Kemudian buat usulan audit adjustment jika itu diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid adjusting. Minta rincian prepaid adjusting per tanggal neraca. Kemudian cek
voting dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke buku besar saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan yang tahun lalu. Kemudian periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian seperti iklan di TV dan lain-lain, dan bukti pembelian atau barang souvenir. Kemudian periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang souvenir harus dilakukan stock of name pada akhir tahun prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Kemudian pada akhir tahun prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax yang pertama yaitu juga minta rincian prepaid tax per tanggal neraca atau rincian biasa per jenis pajak atau dicampur. Kemudian cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Kemudian untuk PPh, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT PPh badan. Kemudian untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka prepaid taxes di rincian dengan SPT masa atau SPM. Mungkin itu untuk biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka untuk penjelasannya. Untuk kurang lebihnya tentang penjelasan saya, jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.